that's a risk. That was a mistake. It's Rafinha. 1997. It is a magnificent 7 for Barcelona. Adventure in the competition. 3-1 defeat. Or rather 2002. And the referee's decided no time to be added on. He's blown. Malam Liga Champions itu kadang bisa jadi panggung legenda, tapi kadang juga bisa jadi mimpi buruk. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas satu pertandingan yang punya dua sisi itu. Barcelona versus Newcastle dengan skor akhir 7-2. Ini bukan cuma soal hujan gol ya, tapi soal taktik super berani yang malah jadi senjata makan tuan. 7-2. Coba deh, biarin angka itu meresap dulu. Di panggung sekelas Liga Champions, skor kayak gini tuh langka banget. Ini bukan cuma kalah, ini namanya dibantai. Dan kejadian aneh kayak gini, pasti ninggalin banyak pertanyaan kan? Jadi pertanyaannya, gimana ceritanya ini bisa kejadian? Apa sih yang bikin satu tim bisa pesta gol, sementara tim lain hancur lebur di malam yang sama? Oke, yuk kita kupas satu persatu buat nemuin jawabannya. Semuanya itu berawal dari pilihan taktik. Jadi Newcastle datang ke Camp Nou itu bukan buat parkir bus, sama sekali bukan. Mereka datang buat nyerang, pendekatan yang berani banget, tapi ironisnya justru itu yang jadi awal dari kehancuran mereka. Dengerin deh kata komentator pertandingan ini. Eddie Howe sebelum laga bilang, kita nggak boleh main ciut. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Keberanian mereka buat ngeken lawan di kandangnya malah bikin lini belakang mereka terekspos habis-habisan. Judi besar yang gagal total. Nah, ini dia dilemanya. Di kiri, kita lihat rencananya Newcastle. Main dengan garis pertahanan tinggi, menekan secara agresif. Keren kan? Tapi lihat di kanan, itu risikonya. Ruang kosong segede lapangan ditinggalin di belakang. Itu udah kayak ngasih undangan terbuka buat striker-striker cepat Barcelona. Dan bener aja, pertandingan langsung panas dari menit pertama. Babak pertama itu bener-bener liar, kayak nonton adu tinju. Kedua tim saling jual beli serangan, gol dibalas gol dengan cepet banget. Gila, babak pertama tuh bener-bener seru. Rafinha bikin Barcelona unggul, langsung dibalas sama Elanga buat Newcastle. Terus, Marc Bernal bikin Barca unggul lagi. Elanga nyetak gol lagi. Skor imbang 2-2. Waktu itu semua orang mikir, wah ini bakal jadi laga ketat sampai akhir. Tapi ternyata salah besar. Tapi semua alur cerita pertandingan ini berubah total cuma karena satu insiden. Satu momen kunci. Sebuah keputusan penalti lewat bantuan VAR yang benar-benar ngebalikin keadaan dan ngasih keuntungan mutlak buat Barcelona. Jadi gini ceritanya. Trippier kelihatan narik tangan Rafinha. Wasit awalnya ngebiarin aja. Tapi VAR manggil. Nah, pas wasit udah jalan ke monitor di pinggir lapangan, Trippier kayaknya udah tahu nasibnya. Keputusannya, penalti buat Barcelona plus kartu kuning buat dia. Dampaknya langsung terasa. Lamine Yamal dengan dingin ngeeksekusi penalti. Gol. Skor jadi 3-2. Staf pelatih Newcastle protes keras sampai dapat kartu kuning. Tapi ya percuma. Nah, di titik inilah mental dan perlawanan mereka mulai retak. Sejak penalti itu, semuanya berantakan buat Newcastle. Kepercayaan diri mereka kayak langsung anjlok. Pertahanan mereka yang dari awal udah goyang, sekarang benar-benar ambruk di babak kedua. Begitu masuk babak kedua, keran gol Barcelona langsung kebuka lebar. Fermin Lopez dengan gampangnya nambah gol jadi 4-2, manfaatin celah yang makin menganga. Di sini Barcelona udah pegang kendali penuh permainan. Terus, sang predator kotak penalti, Robert Lewandowski jelas gak mau ketinggalan pesta. Dia nyetak gol kelima. Ini udah jadi cerminan gimana pertahanan Newcastle udah gak terorganisir dan kayaknya udah pasrah. Dan Lewandowski gak berhenti di situ. Dia nambah 1 gol lagi. Skor jadi 6-2. Di titik ini udah bukan pertandingan kompetitif lagi. Ini lebih mirip sesi latihan penyelesaian akhir buat Barcelona. Dan akhirnya, pesta gol ditutup sama Rafinha lewat gol ke-7 yang keren banget. Ini jadi penegasan mutlak dominasi Barcelona, sekaligus jadi pukulan terakhir yang bikin Newcastle makin terbenam. Nggak perlu banyak kata, lihat aja grafiknya. Angkanya udah bicara sendiri kan? Sebuah kemenangan telak, dominasi absolut yang pastinya bakal diingat terus sama fans Barcelona. Oke, jadi apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari malam yang gila ini? Yuk, kita coba rangkum poin-poin kuncinya dan lihat insiden penting lainnya. Simpelnya gini, Barcelona itu klinis banget di depan gawang, setiap peluang jadi gol. Taktik super berisiko Newcastle gagal total. Penalti dari VAR jadi titik baliknya, dan pertahanan mereka yang emang udah rapuh, akhirnya hancur lebur di babak kedua. Oh iya, selain soal skor, ada satu momen yang cukup bikin khawatir. Ronald Araujo sempat kena benturan keras di kepala.
Tapi karena jatah pergantian pemain udah habis, dia terpaksa lanjut main walau kelihatan kesakitan. Ini ngingetin kita lagi kalau sepak bola itu permainan yang keras. Dan puncaknya, ini yang paling nunjukin betapa timpangnya pertandingan ini, wasit bahkan gak ngasih injury time sama sekali. Begitu waktu normal habis, peluit panjang langsung ditiup. Seolah-olah ngasih belas kasihan buat Newcastle biar penderitaan mereka nggak diperpanjang. Nah, analisis ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Apa yang dilakuin Newcastle itu sebuah keberanian yang perlu dipuji atau justru kenaifan taktis yang fatal di level setinggi ini? Di mana sih sebenarnya batas tipis antara berani dan naif dalam sepak bola modern? Pertanyaan yang menarik buat kita pikirin bareng-bareng.